Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi al-muttaqin bi nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. فقال الله عز وجل في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اجعلنا هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Baik hadirin Bapak Ibu semua, jamaah barokah yang dimuliakan Allah dan abang hadirin Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, barusan saya bacakan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu untuk kota Mekah. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri aman dan sentosa. Makanya kita lihat Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang sudah umroh, Bapak Ibu yang sudah haji, bagaimana merasakan ketenangannya di Mekah. Itu luar biasa. Bagaimana merasakan makanan-makanan yang berlimpah ketika di Mekah. Itu luar biasa, karena wasilah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah hadirin Bapak Ibu semua, kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat keamanan negara. Itu nikmat besar sekali. Bapak Ibu semua, hari ini kita bisa mengaji subuh ini di Al-Barokah, ini nikmat yang besar hadirin. Bayangkan coba saudara-saudara kita yang politiknya tidak stabil, Pak. Saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina hadirin. Saudara-saudara kita di Uighur, Rohingya. Mungkin mereka tidak akan merasakan ketenangan kita seperti ini hadirin. Nikmat keamanan negara itu adalah nikmat yang layak sekali untuk disyukuri. Makanya kemerdekaan yang diulang setiap tahun itu justru adalah untuk pengulangan kita bersyukur kepada Allah. Jangan lupa, ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasakan ketenangan kembali. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, ini yang akan saya sampaikan. Kenikmatan kita hari ini bernegara itu tidak lepas dari perjuangan panjang para ulama di negeri kita, Pak. Kita merasakan ya mana saja. Tapi dulu nenek moyang kita di negeri ini hadirin, para sesepuh kita dahulu, mereka lah yang memperjuangkan ini sehingga kita merasakan kenyamanan, keamanan hari ini. Itu perjuangan panjang. Itu bukan kata saya, para ahli sejarah kok. Sejarah yang jadi bukti. Bapak Ibu semua sepertinya wajib punya buku Apik Sejarah Prof. Mansur Surya Negara. Beliau menuliskan siapa saja ulama-ulama yang luar biasa berkontribusi untuk kemerdekaan negara kita dan sejak jauh. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kalau kita lihat hadirin, kapan sebenarnya masuk Islam itu ke Indonesia? Baru kita lihat tadi angka umat Islam di Indonesia hari ini itu data Kemendagri itu 87%, hampir 87%, habis 90%. Itu kan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Indonesia hari ini menjadi negara yang paling penduduk muslim terbanyak di dunia. Di bawahnya kemudian India, Pakistan. Jadi kalah India, Pakistan. Dan yang paling pertama di dunia itu, yang paling besar itu adalah kita, Indonesia, umat Islam Indonesia.
Nah, kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, kapan sebenarnya Islam itu masuk ke Indonesia? Ada beberapa teori. Mungkin Bapak Ibu semua kita dulu pernah dengar di sekolah-sekolah kita teori-teori Islam datang ke Indonesia lewat apa hadirin? Yang paling terkenal lewat perdagangan. Nah, lewat perdagangan itu diantaranya teori Gujarat abad ke-13. Jadi lewat perdagangan di abad ke-13 datang ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, kalau misalnya teori ini diterima abad ke-13, teori perdagangan dari Gujarat itu, ada yang mengatakan kalau Stokoro itu dari Persia abad ke-15 itu belakangan sekali ditarik. Itu pada hari abad ke-12 itu sudah ada seorang raja Al-Malikus Soli, dan dia seorang muslim di Aceh abad ke-12. Jadi satu abad sebelumnya itu abad ke-12 Pak. Nah, kata para ahli sejarah, kalau misalnya Islam itu masuk di abad ke-13, itu mustahil ada raja di abad ke-12 dan itu seorang muslim. Apalagi raja itu tidak mungkin diangkat oleh rakyat kalau ternyata agama itu memang sesuai dengan rakyat menyetujui. Nah, maka kalau kata Buya Hamka, Bapak Ibu semua, justru Islam itu datang ke tanah Melayu ini sejak abad ke-7 Masehi, kehilafahan Islam. Lewat apa? Lewat dakwah dan perdagangan dari Jazirah Arabia, tapi jauh setelah itu. Makanya ini pada abad ke-13 dan ke-14, ini sebab pada zaman Khulafaur Rasyidin perniagaan bangsa Arab telah sangat maju ketika itu. Nah, jadi dari abad ke-7 bahkan hanya beberapa tahun saja setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat kemudian menyebarkan dakwah ini secara masif, Islam ini termasuk sampailah ke Indonesia. Nah, barulah kemudian di abad-abad selanjutnya hadirin, ini para ulama punya peran penting. Bapak Ibu semua, kalau kita ingat Portugis datang ke negeri kita, Belanda datang ke negeri kita, Jepang datang ke negeri kita, apa yang mereka lakukan, Pak? Tapi kalau kita ingat Islam datang ke Indonesia, apa yang dilakukan oleh para ulama kita? Tidak ada peperangan hadirin yang dilakukan oleh para ulama-ulama dari para sahabat itu datang ke Indonesia. Itu gak ada peperangan, berbeda dengan negara-negara yang lain datang ke Indonesia. Makanya ini ada satu teori dari Syekh Muhammad Abdul Al-Atas di antara tesis beliau dalam karyanya The Mysticism of Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri ini seorang ulama Nusantara. Beliau meninggalkan naskah-naskah kuno. Beliau punya kesimpulan dari penelitiannya, bagaimana Islam ini menjadi besar di Indonesia. Hari ini kan jadi umat terbesar. Caranya bukan lewat peperangan, tidak lewat perdagangan, tapi dengan penanaman konsep-konsep nilai-nilai Islam ke dalam tubuh masyarakat Indonesia. Dan itu terpatri, konsep-konsep itu melalui karya-karya ulama fikih, ulama-ulama tasawuf, atau yang kita dengar tazkiyatun nafs. Dulu ada ulama yang bernama An-Nuruddin Ar-Randiri, kemudian ada Yusuf Al-Makassari, itu ulama-ulama yang menanamkan itu. Atau di Sumatera ada Abu Rauf As-Singkili, Singkel, orang Sumatera, Singkel. Saya mengkaji kitabnya, namanya Tanbihul Masyi. Saya ambil konsep-konsep dikirnya. Nah, adik Bapak Ibu semua, ulama-ulama itu kemudian menanamkan konsep-konsep Islam ini ke tubuh masyarakat di Indonesia. Nah, mulai dari abad 15-18 inilah kemudian konsep-konsep itu tertanam kuat di dalam tubuh jiwa masyarakat Indonesia. Makanya bahasa Indonesia hari ini itu begitu syarat dengan bahasa-bahasa Islam, Pak. Itu bahasa Indonesia, itu kuat sekali bahasa. Ini perhatikan kata-kata ini tadi. Mulai dari kata ruh, akal, qalb, nafs, faham, jasad, jism, jauhar, juz, kuliah, ilham, fikir, akibat, hikmah, ma'rifat. Itu bahasa-bahasa Islam yang itu tertanam kuat ke dalam jiwa masyarakat di Indonesia. So, secara tidak langsung masyarakat di Indonesia itu
Islam itu sudah terpatri di dalam jiwanya melalui Islamisasi bahasa ini. Itu kata Syekh Muhammad Iqbal Atas berdasarkan penelitiannya terhadap naskah-naskah kuno Hamzah Fansuri. Makanya jangan heran ibu-ibu semua kalau misalnya hari ini justru orang-orang non-Islam itu banyak menggunakan bahasa-bahasa Islam. Orang Kristen aja kadang alhamdulillah gitu. Assalamualaikum gitu. Masya Allah itu ikutin. Itu secara tidak langsung. Kenapa? Karena memang kekuatan bahasa Islam itu di sini ada. Punya konsep-konsep yang kuat, yang tertanam. Sehingga kalau misalnya negeri ini hendak dihilangkan Islamnya, itu sulit sekali. Memang kita akui sebelum datangnya Islam, Hindu Buddha itu kuat di Indonesia. Tapi melalui konsep Islamisasi itulah kemudian masyarakat Indonesia itu kuat keislamannya. Barulah setelah itu, hadirin Bapak Ibu semua, lahir gerakan-gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Para ulama jauh sejak itu menanamkan keislaman ini kuat tadi. Nah, ini diantara ulama-ulama, tokoh ulama Nusantara yang mendorong kebangkitan umat Islam, khususnya dari para penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia itu, ke alam Melayu Nusantara. An-Nawawi Al-Bantani, Mahfud At-Tirmisi, orang Termas Jawa, Ahmad Khatib Al-Minangkabau, orang Minangkabau. Bahkan Ahmad Khatib Al-Minangkabau ini jadi salah satu imam pertama di Masjidil Haram dari Indonesia. Itu Ahmad Khatib Al-Minangkabau, orang Minangkabau. Ahmad Khatib As-Sambas, orang Kalimantan. Dan An-Nawawi Al-Bantani ini dulu beliau punya majlis di Masjidil Haram. Beliau mengajar di Mekah, seorang ulama besar. Di antara muridnya yang nanti dididik oleh Nawawi ini untuk menggelorakan penghilangan penjajahan di negeri kita. Siapa di antara muridnya? Dua. Pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri tokoh NU, pendiri NU. Yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dua ormas terbesar di Indonesia. Jadi itu adalah didikan dari An-Nawawi Al-Bantani ketika di Mekah dan menjadi ulama yang akhirnya punya pengaruh besar. Nah, makanya kalau NU bahasa Muhammadiyah pasya terus, aduh, sekelas kalau penulisan, segurusi ilmu. Jadi udah gak zaman lah, misalnya saling berebut kunut tadi, atau saling berebut memang fikih-fikih yang memang bisa kita maklumi itu, dan itu yang memang itu dalam fikih yang dimaklumi. Nah, barulah setelah itu kemudian dari para ulama-ulama itu lahirlah tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh di Indonesia untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk Hasan nanti punya murid Muhammad Nasir. Kita kenal mosi integralnya Muhammad Nasir tahun 50, Pak. Tanpa mosi integralnya Muhammad Nasir tahun 50 kayaknya gak ada NKRI itu. Ini Bapak Ibu semua, kalau orang-orang hari ini mengatakan NKRI harga mati, NKRI harga mati, siapa dulu yang pertama mengusulkan agar Indonesia itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia? Yang dulu oleh Belanda itu negara Indonesia itu dipecah menjadi 16 negara bagian. Dulu terpecah-pecah, Jawa punya negara, Sumatera punya negara, Kalimantan punya negara. Tahun 50 Muhammad Nasir datang, seorang tokoh Islam, seorang ulama, mengusulkan Indonesia ini agar disatukan. Karena berbahaya, kata Muhammad Nasir, kalau misalnya Indonesia dipecah-pecah seperti itu akan mudah menjadi peluang nanti Belanda datang kembali untuk menjajah Indonesia. Makanya satukan. Muhammad Nasir murid dari Hasan di Bandung, di Ciakel, Pak, dididiknya juga. Dulu tahun 40-an majalah terkenalnya majalah Pembela Islam di Jalan Pak Gade. Beliau tinggal di Ciakel, Pak Gade. Bahkan luar biasa, saya baca biografinya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu beliau sekolah Belanda di Holland Island School di tingkat SMA di Algemene Middelbare School. Beliau ketika di tingkat SMA itu kan dulu hadirin itu tidak sembarang orang bisa sekolah di sekolah Belanda. Orang yang bisa sekolah di Belanda itu orang-orang yang cerdas. Ketika lulus tingkat SMA di Algemene Middelbare School itu, padahal Muhammad Nasir itu ditawari oleh pemerintah Belanda mendapatkan beasiswa di Jakarta, dia fakultas hukum, atau ke Belanda kuliah di fakultas ekonomi. Bahkan beasiswanya besar.
dengan uang beasiswa saya saja ketika itu bisa membeli rumah, Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad Nasir ketika itu, Pak? Muridnya Hasan. Kata Muhammad Nasir, dia mengirim surat ke ibunya, padahal ibunya ingin sekali kalau Muhammad Nasir ini jadi master, sarjana. Tapi Muhammad Nasir mengirim kepada ibunya, meminta izin. Wahai ibuku, saya meminta izin tidak meneruskan untuk kuliah, tapi saya ingin meneruskan membela agama Allah ketika di Bandung. Itu bersama Hasan, menulis buku, menulis karya. Ketika itu Muhammad Nasir sudah cerdas, Pak. Bahasa Inggrisnya sudah bagus, bahasa Latinnya, tentu bahasa Belandanya, bahasa Arabnya di bawah didikan Hasan. Akhirnya Muhammad Nasir melepas beasiswa itu dan lebih memilih untuk berjuang di Indonesia. Dan hari ini Muhammad Nasir jadi tokoh besar. Jadi antara arsitekturnya negara Kesatuan Republik Indonesia itu seorang para ulama, seorang dari Bandung ini, termasuk Ahmad Sukarti, tokohnya Al-Irsyad. Nah, ini tokoh-tokoh yang kita kenal. Negara kita hari ini, kita zaman ini, itu adalah karena perjuangan para ulama-ulama kita lama itu. Maka patut sekali disyukuri ya, jadi patut sekali disyukuri nikmat-nikmat ini. Maka oleh karena itu salah besar kalau misalnya ada tuduhan kalau misalnya negara NKRI itu adalah negara togut, negara kafir, Pak. Ini hati-hati hadirin, anak-anak kita, khususnya para mahasiswa ya hari ini mungkin NII, Pak, yang hari ini menjelma dengan Al-Zaitun, itu diantara pahamnya seperti itu. Dulu saya ketika sekolah, saya pernah diajak diskusi oleh mahasiswi, Pak, mahasiswi 2 orang. Ya, saya diajak diskusi di Masjid Agung Kota Bandung. Dia kasih buku saya, bukunya tentang itu, tentang negara Islam. Jadi kita harus bernegara Islam, kita didoktrin pemerintah ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, telah kafir, telah togut. Dan saya diajak baiat ketika itu, diajak baiat. Karena dulu saya mikir gak nyaman ini kayak seperti ini. Akhirnya saya konsultasi dengan guru-guru saya. Guru-guru saya sudah itu NII negara yang mengajak biasanya mahasiswa baiat itu didoktrin itu di antara pemilih besar. Pancasila ini hadirin Bapak Ibu semua, kalau misalnya dituduh itu bukan nilai Islam, Pancasila ini para ulama mengatakan ini adalah ijtihad rekonsiliasi para ulama dengan tokoh-tokoh nasionalis ketika itu untuk menerima dasar-dasar negara ini. Tesisnya Ndak Saifuddin Ansori, beliau putranya Muhammad Isa Ansori. Ndak Saifuddin Ansori itu tokoh Islam. Bapak Ibu semua mungkin yang dulu aktif di ITB pasti kenal tokoh Pak Ndak Saifuddin Ansori. Beliau di dalam tesisnya, kalau tesisnya kan dari McGill, itu tentang Piagam Jakarta, tentang Piagam Jakarta, perumusan tentang dasar-dasar negara. Nah kata beliau, ketika negara ini merumuskan dasar negara itu para ulama ribuan surat datang ke pemerintah. Para ulama ikut andil, berkontribusi. Yang akhirnya kemudian para ulama menerima ini. Yang memang sebelumnya, contoh misalnya ini kita buka ya. Ini pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sila yang pertama. Sila yang pertama ini adalah sila tauhid. Bagi Islam ini sila tauhid. Itu diterima. Apalagi sila yang pertama ini kan itu sudah diakui oleh dekret presiden tahun 1959 itu satu rangkaian dengan apa yang ada di Piagam Jakarta 22 Juni 1945, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu terikat itu diakui oleh dekret presiden, dijelaskan. Bahkan dasar itu nanti dijadikan dasar undang-undang tentang penodaan agama di tahun 60-an. Undang-undang itu jadi dasar nanti pendirian IAIN. Itu dari undang-undang itu. Nah maka dari sila yang pertama itu Islam banget hadir, itu tauhid. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak Ibu semua, agama mana yang bisa menafsirkan dengan jelas dan benar kata adil dan kata adab? Itu adil dan adab itu bahasa siapa?
Bahasa Islam hadirin. I'dilu huwa aqrabu littaqwa fattaqullah. Bersikap adillah kalian karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Makanya kata Al-Jurjani, apa adil itu? Al-i'tidal, al-mailu ilal haq. Adil itu adalah bersikap lurus, dia cenderung teguh pada prinsip-prinsip kebenaran, itu adil. Kemanusiaan manusia yang adil. Kedua, manusia yang beradab. Makanya jadi dasar negara kita, masyarakat Indonesia itu menjadi harus manusia-manusia yang adil dan beradab. Apa adab itu? Itu bahasa Nabi. Kata Nabi kan, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan perindahlah adab-adab mereka. Itu jadi bahasa kita, adab itu. Jadi konsep Islam. Seorang ulama Imam Ibnu Jama'ah 800 tahun yang lalu, ulama besar mazhab Syafi'i, menulis kitab tentang adab. Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Tulis tentang adab, Pak. Itu bahasa Islam. Apa adab itu? Makanya kata Imam Az-Zubaydi, adab itu riyadhatun nafs bi mahasinil akhlak. Kita mendidik jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka dasar negara ini, manusia di Indonesia itu adalah harus manusia yang adil, teguh pada prinsip kebenaran dan manusia yang dia dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini konsep jamaah. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kariha min amirihi shibran. Siapa yang dia benci kepada pemimpinnya satu jengkal saja, atau dia melakukan kudeta, dia melakukan menggulingkan presiden karena dia benci kepada pemerintahnya, maka apa kata Nabi? Kami tatan jahiliyatan, maka kelak dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, ini saya kutip perkataannya Muhammad Nasir. Kalau kita hadirnya berkata mungkin gak ada apa-apa. Muhammad Nasir itu tokoh yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, tokoh arsitektur NKRI. Apa kata Muhammad Nasir? Beliau mengatakan seperti itu. Negeri ini itu ada cacatnya, ada cacatnya. Negeri ini ada kekurangannya. Banyak kata Muhammad Nasir. Tapi dari segala cacat dan kekurangannya itu, kita patut bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat limpahan anugerah yang Allah berikan terhadap kenikmatan yang Allah berikan terhadap negeri ini. Itu Muhammad Nasir, Pak. Makanya Bapak Ibu semua yang oleh Allah, apa sikap terbaik? Ini saya dahulukan tadi. Apa sikap yang terbaik bagi kita ketika menghadapi kemerdekaan itu adalah bersyukur atas nikmat Allah. Jangan berkeluh kesah terhadap apa yang kita. Kalau kita senang berkeluh kesah, kita gak akan bahagia hidup itu. Maka apa yang diberikan nikmat-nikmat Allah itu cukup jadi kebahagiaan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping cacat kekurangan itu tugas kita, generasi-generasi kita. Menyampaikan nasihat kepada presiden itu ya harus, tapi nasihat itu ada. Dan ada akhlak-akhlak yang lihat para ulama itu dahulu jika ingin memberikan nasihat kepada para pemimpin, mereka datang langsung berbicara dengan para pemimpin itu dengan baik. Persatuan Indonesia itu konsep jamaah. Selama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama pemimpin itu sholat itu terlarang, Pak, kudeta itu. Makanya lihat Bapak Ibu semua, negeri-negeri yang politiknya tidak stabil, sedikit-sedikit presiden digulingkan. Itu lihat, Pak, bukan hanya politik yang carut marut, ekonomi carut marut, pendidikan carut marut, sosial kemasyarakatan itu carut marut. Itu rusak, Pak, semuanya. Makanya lihat luar biasanya Nabi SAW mendidik kepada kita semua, sejelek-jeleknya pemimpin selama mereka tidak memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka taati kata Nabi SAW. Bahkan kata Nabi, meskipun dia itu datang dari Habasyah, seorang hamba sahaya. Meskipun kalau dalam bahasa hadis kata para ulama, mustahil ada hamba sahaya jadi seorang pemimpin, itu mustahil. Tapi itu jadi nasihat dari Nabi. Seburuk-buruknya pemimpin itu, selama mereka itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi pemimpin, maka kita harus ridho dengan takdir itu. Kan takdir itu jadi keimanan kita, jadi rukun iman kita, Pak.
Ketika kita tidak percaya kepada takdir, maka kita cacat dulu keimanan kita. Itu persatuan Indonesia apa? Al-Jamaah, kata para ulama. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmah bahasa siapa? Bahasa Islam. Musyawarah bahasa siapa? Bahasa Islam. Perwakilan bahasa Islam. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Bahkan dalam Islam itu jangankan sama rata dalam masalah duniawi, itu kan para ulama menganjurkan kita, Nabi menganjurkan kita mendahulukan orang lain dalam masalah dunia itu didahulukan. Bukan hanya adil, tapi mendahulukan orang lain, bagaimana orang lain lebih sejahtera dibandingkan kita. Nah, hari Bapak Ibu sekalian yang Allah, lantas apa makna kemerdekaan itu? Hari ini kita sedang berperang istilah, Bapak Ibu semua. Kita orang-orang Muslim yang tadi kita menerima warisan perjuangan itu dari para ulama dengan orang-orang yang ingin memisahkan agama ini dengan negara. Contoh, ini ada satu buku namanya Spiritualitas Tanpa Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua bisa memiliki nilai-nilai ruhaniah, spiritual, tapi boleh tanpa bertuhan. Apa katanya? Apa kemerdekaan itu? Kemerdekaan adalah kebebasan diri untuk tidak tunduk kepada siapapun, bahkan termasuk kepada Tuhan. Jadi disebut merdeka itu kalau kita tidak tunduk pada Tuhan, itu kemerdekaan. Makanya jangan heran kalau misalnya hari ini kita sedang berebut makna kemerdekaan dengan orang-orang liberal, dengan orang-orang yang memang pemikirannya sudah terkontaminasi dengan cara pola-pola pikir dari Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini yang pernah kita lihat ya, hari ini satu data seorang dosen di perguruan tinggi Islam, bukan perguruan tinggi umum, Pak. Dia di hadapan para mahasiswanya di depan kelas mengatakan sebagai budaya Al-Quran itu tidak berbeda dengan rumput, produk manusia saja. Bahkan dia meletakkan Quran itu di bawah, dia injak Al-Quran itu. Itu di perguruan tinggi. Ada lagi ya nih, kalau misalnya merdeka yang dimaksud ini seperti ini Pak, bebas merdeka tanpa Tuhan. Ada satu jurnal, sama Pak, jadi jurnal perguruan tinggi, fakultasnya itu fakultas syariah nih, syariah. Tapi judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Ini apa bacanya lihat? Ini mahasiswa yang muslim, mahasiswa muslim Pak. Hanya orang primitif yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang berbahaya. Bagi kami, tidak ada alasan bagi siapapun dengan dalih apapun melarang perkawinan sejenis. Apa alasannya? Katanya, beliau mengatakan, dulu Allah melarang kaum Nabi Lut untuk berhubungan sesama jenis itu karena dulu manusianya masih sedikit. Makanya dilarang oleh Allah. Homoseksual itu dilarang oleh Allah. Nah, ketika hari ini karena manusia sudah banyak, kemudian tidak ada alasan lagi Allah melarang kawin sesama jenis. Jadi udah gak ada alasan lagi gitu. Karena manusia sekarang udah banyak. Ya coba deh, tafsir seperti ini Fakultas Syariah. Lagi ya deh, ini ada disertasi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Gak akan disebutlah kampus yang di Jogja Pak. Gak semua ini disertasi konsep milkul yamin yang pernah dulu sempat ramai dalam namun desakan dari para ulama kita dari MUI, akhirnya disertasinya dibatalkan. Konsep milkul yamin Muhammad Syahrul sebagai keabsahan hubungan seksual non marital. Kesimpulan dari disertasi ini sederhananya, boleh melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan berdasarkan tafsir ayat Al-Quran yang ia kaji melalui tokohnya Muhammad Syahrul, seorang tokoh liberal di antara dari Mesir. Beliau itu punya pesantren, punya santri, bahkan misalnya dia kiai. Itu seperti ini. Apakah merdeka tadi bebas itu dipahami seperti ini? Atau versinya ini? Kita kenal Cak Nur Khalis Majid, Bapak Ibu tahun 70-an masih kenal. Di Islam Doktrin dan Peradaban, beliau mengatakan
Islam itu dari kata aslama yuslimu islam, artinya adalah menyerah diri, tunduk, menyerah diri. Maka siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, apakah dia agamanya Hindu, apakah Buddha, apakah Kristen, maka dalam istilah definisi Islam mereka termasuk seorang muslim. Maka agama-agama lain selain Islam adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama. Pluralisme yang dikenal dengan pluralisme agama. Apakah merdeka itu seperti itu? Dan hari ini kita sedang berebut. Orang-orang liberal ketika menafsirkan apa ketuhanan yang bagi kita, ketuhanan Maha Esa itu tauhid. Itu syarat dengan nilai-nilai tauhid. Tapi bagi mereka ketuhanan yang Maha Esa itu ditafsirkan adalah kebebasan beragama. Orang-orang liberal. Hari ini kita itu sudah berebut tafsir Pancasila. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semua, lantas apa hakikat kemerdekaan itu? Nih, saya lewatlah kemerdekaan dalam KBBI. Dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu ada dua. Pertama al-hurriyah dan yang kedua al-istiqlal. Makanya ada masjid Istiqlal. Nah, yang digunakan di dalam Al-Quran, saya coba cari di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengisyaratkan kemerdekaan di dalam Al-Quran. Nah, ternyata ada beberapa kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang itu syarat makna dengan kemerdekaan, Pak, dengan kata al-hurriyah. Nah, pertama, ini contoh dalam surat An-Nisa ayat 92. Ada kata tahrir. Tahrir, yang hari ini tahrir itu terjemahannya itu merdeka. Konteksnya kemerdekaan itu ialah fatahriru raqabatin mu'minah. Ini hukuman kisos bagi seorang yang membunuh, maka di antara diatnya ketika dia seorang membunuh dalam keadaan keliru kemudian nanti keluarganya tidak menuntut hukum kisos, fatahriru raqabah, maka di antara hukumnya adalah membebaskan budak. Ini yang pertama, tahrir. Nah, kata tahrir ini itu bermakna i'taq, memerdekakan. Maka menunjukkan apa? Kalau saya boleh menafsirkan ini, kemerdekaan secara hakiki itu tidak akan diraih jika seorang masih senang memperbudak orang lain. Makanya ketika Islam datang, Bapak Ibu semua, itu perbudakan itu sebenarnya sedang dihapuskan. Makanya lihat, kafarat saum membebaskan budak, kafarat sumpah membebaskan budak. Banyak hukum-hukum di dalam syariat kita itu untuk membebaskan budak. Kenapa? Karena memang untuk membebaskan budak itu. Bapak Ibu semua, yang dicatat di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu sifatnya kan kekal sampai hari kiamat, itu pasti ada sampai hari kiamat. Prakteknya mungkin di negeri kita karena masyarakat kita adalah mayoritas muslim, perbudakan hampir tidak ada di kita. Hari ini kalau orang misalnya dia melanggar saum karena berhubungan suami istri, kemudian dia hendak membayar kifaratnya dengan membebaskan budak, cari di mana, Pak? Bapak Ibu semua, tapi hari ini lihat data di dunia tentang jual beli manusia di Afrika itu masih marah, Pak. Perbudakan di Afrika itu masih marah, Pak. Kita yang hari ini, tapi lihat negara-negara yang sangat miskin, itu jual beli manusia itu lumrah. Jadi perbudakan itu masih ada, Pak, hari ini. Makanya lihat Islam datang dibebaskan budak itu. Ibu-ibu semua, dulu ketika Islam datang, perempuan itu jangankan menerima waris, Pak, bukan menerima waris lagi, tapi dijadikan benda waris. Ketika suami meninggal, dulu ketika sebelum Nabi Muhammad SAW datang, ibu-ibu itu dijadikan waris, Pak. Siapa yang berhak menerimanya? Keluarga dari suami. Kalau misalnya suami meninggal, maka istrinya itu adalah hak dari keluarganya. Mau dinikahi oleh siapa saja itu boleh, dimiliki oleh siapa saja itu boleh. Itu dalam tradisi dulu jahiliyah. Makanya dulu sistem pernikahan itu sangat menindas kaum perempuan. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, di dalam jahiliyah itu, pernikahan jahiliyah itu ada 4. Pertama, al-istibdo. Apa al-istibdo itu? Pernikahan yang dilakukan seorang suami menyuruh istrinya untuk berhubungan suami istri dengan lelaki lain. Itu namanya pernikahan al-istibdo. Untuk apa? Kalau misalnya ada laki-laki yang secara martabat dia mulia, keturunan nasabnya mulia, atau mungkin karena punya harta,
atau karena ketampanan. Kemudian suaminya ingin punya anak dari turun itu, maka kemudian istrinya disuruh untuk berhubungan suami dengan si yang lain. Dan itu lumrah dulu dalam tradisi jahiliyah. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang tercela. Itu biasa saja. Jadi lamun ayah bapak-bapak nu kurang kasep, sudah kucingnya tuh jeung si eta gara ada kasep kurang-kurang deh. Itu lumrah, itu namanya istiqomah. Ada pernikahan juga dalam tradisi jahiliyah itu namanya ar-rahtu. Ar-rahtu itu apa? Satu perempuan digauli oleh 9 laki-laki. Kalau nanti terlahir seorang anak, kemudian perempuan itu akan mengumpulkan 9 laki-laki itu. Dikumpulkan, datang semua, ngumpul pengarah kopi ya. Itu berkumpul, dan kemudian ketika berkumpul itu si perempuan itu memilih, saya ingin bapak dari anak ini adalah kamu, meskipun misalnya ternyata anaknya anak dia. Itu namanya pernikahan ar-rahtu dalam tradisi jahiliyah. Yang ketiga ada pernikahan dalam tradisi jahiliyah, itu namanya ar-rayah. Ar-rayah itu apa? Bendera disimpan di depan, namanya ar-rayah itu bendera disimpan di depan rumah. Maka laki-laki manapun yang mau masuk ke rumah perempuan itu silakan. Itu namanya ar-rayah. Nah, itu biasa. Kalau nanti terlahir seorang anak, nanti kemudian perempuan itu akan memanggil tokoh masyarakat di masyarakat jahiliyah ketika diambil untuk mengecek anak siapa itu. Karena biasanya tokoh masyarakat itu tahu, Pak. Nanti dilihat irungna mirip saha, dan itu pipinya mirip siapa. Oh, iya mah RT 4 gitu. Si eta RT 4. Itu namanya pernikahan ar-rayah. Kemudian akhirnya dinikahkanlah oleh tokoh masyarakat jahiliyah. Kata Aisyah Bapak Ibu, falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus, hadama nikahan jahiliyah. Pernikahan penindasan dua perempuan seperti itu dihilangkan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad. Kecuali pernikahan yang hari ini telah terjadi, itu yang dipertahankan oleh Islam. Yang hari ini seorang laki-laki datang kepada orang tua calon istri, memperkenalkan diri, menawarkan diri, dan itu yang dipertahankan oleh Nabi pernikahan yang hari ini. Itu hari Bapak Ibu semua perempuan itu tadi, makanya kata Umar bin Khattab ini, dia kata Umar, kalian kata Umar, apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, in kunna fil jahiliyah, demi Allah, ketika kami dahulu di masa-masa jahiliyah itu sebenarnya bukan orang-orang bodoh, Pak, sebenarnya. Kalau misalnya kita diterjemahkan orang-orang bodoh, jahiliyah itu sebenarnya adalah masa atau satu kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam. Mereka itu orang-orang pintar, kan? Mereka punya peradaban bahasa luar biasa, orang-orang pintar, orang-orang Arab itu. Nah, makanya disebut jahiliyah itu sebenarnya bukan karena kebodohannya, tapi karena mereka belum punya syariat. Belum datangnya Nabi Muhammad. Nah, kata Umar, kami dahulu ketika di masa jahiliyah, mena'udhu linisai amr, kami tidak menganggap penting para perempuan itu dalam kehidupan masyarakat. Makanya ibu-ibu hari ini bisa mengaji dengan bebas, bisa berperan dalam bermasyarakat, dimuliakan, dihormati, dimuliakan. Di dalam Islam itu luar biasa, dimuliakan perempuan itu, hadir Bapak Ibu semua. Makanya keliru sekali hadir. Hari ini ada kelompok-kelompok yang mengatakan kelompok feminisme yang menggugat kesetaraan gender. Semuanya ingin setara. Hari ini MPR gak boleh didominasi oleh laki-laki, harus perempuan ada di sana. Dalam bidang politik, ekonomi harus 50% laki-laki, 50% perempuan. Ya sok bangun bangunan, Pak, kuli bangunan 50% perempuan, 50% laki-laki. Bangunan bisa, nggak bisa nih. Islam itu datang bukan untuk mensetarakan, tapi menserasikan, di mana laki-laki dan perempuan itu punya perannya masing-masing untuk membangun peradaban ini. Punya peran masing-masing, harmoni indah hadir. Itu punya perannya masing-masing. Nah, ini yang pertama, tahrir. Makanya Islam datang sejak dahulu memerdekakan. Yang kedua, ada kata al-hur. Al-hur itu apa? Orang yang merdeka. Nah, maka dari kata ini saya singkat saja, tidak terasa sudah jam 6. Kata al-hur ini manusia merdeka. Apa isyaratnya? Allah mengisyaratkan kita menjadi
Masyarakat yang merdeka itu ketika kita sudah tidak diperbudak dan dijajah lagi oleh orang lain. Itu manusia merdeka. Makanya saya sebenarnya kurang setuju hadirin kalau misalnya kemerdekaan kita itu hampir setiap tahun tradisinya itu terus, Pak. Balap karung, ya coba balap karung. Kira-kira itu merdeka terjajah hadirin. Itu balap karung. Hari Kamis kemarin, Pak, di Jambi ibu-ibu meninggal karena balap karung. Coba hadirin. Coba andaikan nanti ditanya oleh malaikat nanti, kenapa kamu mati? Itu gak indah balap karung oleh malaikat. Cuma gara-gara balap karung mau, coba hadirin. Coba hari bagusnya, secara hukum memang para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu ada yang membolehkan, karena memang ini masalah keduniawian, balap kelereng ya begitu. Itu masalah keduniawian, itu tidak ada masalah. Tapi sayangnya ketika kemerdekaan itu dimaknai seperti itu, tidak dimaknai, Pak, tidak difahami hakikatnya bagaimana perjuangan kenikmatan itu seperti ini. Beratus-ratus tahun para ulama itu memperjuangkan ini untuk kita merasakan kenikmatan Islam di negeri ini hadirin. Kemudian dimaknai harus dengan balap karung dan lain itu sakit hati kayaknya para ulama itu. Harusnya ya ini ya harus ada proses Islamisasi Agustusan Pak ini. Ada tradisi-tradisi yang lebih baik lah. Alangkah baik. Coba bayangkan nanti Bapak Ibu semua, andaikan seluruh masyarakat kita memang paham kalau misalnya Agustusan itu ditarik dengan hal-hal yang bermanfaat tadi, lomba-lomba yang menguatkan jasadiah, berenang, berkuda, berlari, memanah. Anak-anak kita setiap Agustusan dilatih fisiknya kuat, termasuk lomba-lomba yang mengasah intelektual. Misalnya tiap RT mengadakan lomba matematika, itu kan keren kan? Lomba matematika, anak-anak kan jadi keren, kita juara hiji lomba matematika di RT 2 kan, itu kan keren kan? Itu cerdas itu, atau misalnya mengolah ruhannya, lomba baca Quran, ayo lomba sholat, nomor mungkin bukan aja lomba sholat. Tapi Quran itu luar biasa, ya memang tradisinya memerdekakan diri dari perbudakan itu. Ya meskipun tadi secara hukum ya ada para ulama yang membolehkan, tapi tidak sedikit juga para ulama yang melarang karena seperti itu praktik-praktiknya. Akhirnya ya Agustusan itu mau tidak mau ya akhirnya kita lihat praktik-praktiknya banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mulai makan sambil berdiri ya tidak terasa Bapak Ibu semua kan itu, atau joget-joget yang memang kurang guna lah, kurang baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu semua, ada kata muharram, kata tahrir memerdekakan orang lain, kata hur orang yang merdeka, kata muharram. Muharram itu satu akar kata dengan merdeka. Untuk siapa Allah gunakan muharram ini? Untuk Maryam ibundanya Isa alaihissalam. Ketika ibunda Maryam itu bernadar kepada Allah, ma fi batni muharraran, ya Allah, aku bernadar andaikan anak ini terlahir, aku jadikan anak ini untuk mengabdi, memerdekakan dirinya untuk mengabdi diri kepada diriku. Jadi ahli ibadah disebut di dalam Al-Quran sebagai muharram. Muharram. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, apa isyarat dari 3 kata di dalam Al-Quran itu? Kalau kita ingin mengetahui apa makna merdeka di dalam Al-Quran, pertama, kita akan merdeka tadi menjadi manusia yang merdeka. Kita tidak dijajah oleh orang lain, tidak terbelenggu oleh orang lain. Yang hari ini tugas kita masih berapa? Ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kita masih didominasi oleh ekonomi, politik versi barat. Itu masih hari ini masih tugas kita. Kedua, luar biasa Islam mengenalkan kemerdekaan bukan hanya kita menjadi manusia merdeka, tapi kita bisa memerdekakan orang lain. Orang lain terbebas dari perbudakan, baik secara fisik, tidak ada jual beli manusia, tidak ada perbudakan, termasuk perbudakan secara ruhaniah, pemikiran, bagaimana umat Islam ini tidak dijajah pemikiran-pemikiran. Ini sebetulnya tahrir, memerdekakan orang lain. Dan yang ketiga, kemerdekaan di dalam Al-Quran digunakan bagi mereka yang merdeka untuk mengabdi hidupnya kepada Allah.
memahami hakikat dirinya, memerdekakan dirinya untuk mengabdi kepada Allah, menjadi hamba yang merdeka, yang disebut dengan muharrar. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ini mungkin di antara makna kemerdekaan Bapak Ibu semua. Jalan panjang yang luar biasa, hasil perjuangan para ulama ini, maka sudah layaknya. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini yang layak kita syukuri. Maka syukur itu tidak ada jalan lain kecuali bertambah kebaikan kita, bertambah kesolihan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah kualitas ibadah kita kepada Allah, bertambah kedekatan kita kepada Allah. Maka itulah hakikat dari kemerdekaan hidup kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Adapun yang baiknya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.